على إمام الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita lanjutkan majelis ilmu kita bainal maghrib wal isya Lailatul Arbi'a di Masjid Al-Markaz. Mudah-mudahan majelis ini barokah manfaat yang lain, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita telanjutkan pengajian kita dalam kitab Riyadhus Shalihin lil Imam Al-Hafidz Yahya Syarafuddin An-Nawawi rahimahullahu ta'ala pada hadis Nabi yang ke-651. Di dalam bab izan tuhikat hurumatus syar'i an Anas radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a nukhamatan fil qiblah fashaqqa dhalika alaihi hatta ru'iya fi wajhihi faqama wa hakkahu biyadihi faqala inna ahadakum idza qama fi salatihi fa innahu yunaji rabbahu wa inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah fala yabzuqanna ahadukum qibalal qiblah walakin an yasarihi aw tahta qadamihi summa akhadha tarafa ridaihi fabasaqa fihi thumma radda ba'din faqal ay an-nabi sallallahu alaihi wasallam aw yaf'alu hakadha muttafaqun alaihi wal amru bil busaq an yasari aw tahta qadamihi huwa fima idza kana fi ghairil masjidi fala yabsuq illa fi thawbi. Wal amru bil busaq an yasari aw tahta qadami huwa fima idza kana fi ghairil masjid amma fil masjidi fala yabsuku illa fi thawbihi. Masih di dalam bab al-ghadab idzan tuhikat hurumatus syar'i, marah karena Allah bila kemuliaan, kehormatan yang mulia, yang terhormat di dalam agama, di dalam syariat dirusak dan dihancurkan kemuliaannya, maka kita dianjurkan untuk marah dalam hal itu. Seperti dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a nukhamatan, ra'a an-nabiy, nabi melihat nukhamatan bidhammin nuni ay ma yakhruju minal khayshum ay ma yalfazuhu al-insan kan nukha'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu melihat nukhamah ma yakhruju min sadrihi aw min famihi aw min dakhilihi aw min jawfihi, sesuatu yang keluar dari mulutnya atau dari dadanya atau dari dalam tubuhnya dikeluarkan.
nukhamah bahasa ta kerak apa mengeluarkan keraknya loh ya anu apa dia keri tenggorokan keadaan ripasuluki nukhamah. Ada juga namanya balgam lendir yang lebih kental lagi batu lalang di pasulu. Intinya nukhamah itu ya kerak itulah atau apa yang kotor yang keluar dari mulutmu atau dari dalam tubuhmu, keluar dari mulutmu itu pasuluki. Kama piru kan istighzar, menjijikkan. Walaupun ludah itu tidak najis, tetapi menjijikkan. Begitu juga al-mukhat, ingus. Walaupun ingus itu tidak najis, tapi menjijikkan. Hal yang menjijikkan kau keluarkan di masjid, nah itu tidak merusak dan mengotori kemuliaan masjid. Nabi SAW melihat ada nukhamah, ada kerak, ada sesuatu yang keluar dari mulutnya orang, nafasuluki, dia keluarkan, atau apa yang menjijikkan, kullu syai'in ladzi yastakzir, setiap sesuatu yang menjijikkan. Nafasuluki fil kiblah, dilihat oleh Nabi nukhamah itu fil kiblati, di arah kiblat. Dijelaskan ai fil jidaril ladzi yastaqbilunahu halastiqbalihimul kiblah. Fil kiblah, melihat nukhamah di kiblat, artinya fil jidari, di tembok atau di dinding, alladzi yastaqbilunahu, yang mana mereka menghadap ke dinding itu, hala istiqbalihim, tatkala mereka menghadap ke arah kiblat ketika sholat. Contoh punan rini dah. Nah, ini dinding mandalikakannya. Ketika kita sholat, kita ngadap ke sana. Menjungi na cini nak bita di arah kiblat, di dinding yang orang ngadap sholat. Jungi na cini kotoran itu, nukhamah itu, kerak itu, apapun yang semacamnya lah yang menjijikkan, dia buang situ di arah, menempel. Fil jidar, di kiblat artinya di tembok atau di dinding, alladzi yastaqbilunahu, yang mereka menghadap kepada dinding itu, tatkala istiqbalihim al-kiblah, tatkala mereka menghadap ke kiblat. Kama kata punah sambang ke dalam menjoin, kamu mesti niat di sini, dan niat rantas akan sini kan menghadap makin jauh. Nah, tatkala Nabi melihat itu di arah kiblat, di dinding dia menghadap sholat, menghadap kiblat, di arah kiblat, arah di mana dia menghadap ketika sholat, dia lihat itu nukhamah, dia lihat itu kerak, dia lihat itu kotoran, dia lihat sesuatu yang menjijikkan itu. Fasyaqqa dzalik alaihi, lalu zalika, hal tersebut itu tadi an-nukhamah yang dilihat oleh Nabi SAW, syaqqa ala Rasulillah, syaqqa alaihi ay syaqqa ala Rasulillah, membuat tidak senang terhadap Rasulullah SAW. Nabi tidak senang, syaqqa zalik, memberatkan kepada Nabi, menyusahkan kepada Nabi, membuat tidak senang kepada Nabi. Apa itu? Sesuatu yang dia lihat di arah kiblat itu, yaitu kotoran atau hal yang menjijikkan tadi. Fi wajhi, terlihat ketidaksenangan Nabi, rasa beratnya Nabi melihat hal demikian itu, hatta ru'iyah, sehingga ru'iyah dilihat, asar dzalik, asar, kesan, dampak dari melihatnya Nabi terhadap nukhamah itu, terlihat fi wajihi, di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta cini kan dirupana nak bita bahwasana tina sekali nang nak bita na cini nang sumpah nganjo.
ke arah kiblat. Nampak itu ketidaksenangan Nabi fi wajhi, di rupana Nabi tak minal ghadab, dari marahnya Nabi SAW. Marah karena untuhikat hurumatus syar'i. Arah kiblat itu adalah arah yang terhormat bagi orang Islam. Ngapa nania api rumain joing? Ngapa nania napelak main joing nuna? Yuk, muncul ketidaksenangan Nabi, marahnya Nabi, sehingga nampak, terlihat bekas dampak dari hal demikian tadi itu nampak pada wajah Nabi daripada kemarahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alladzi kana ya'tarihi lillah idzan tuhikat hurumatillah. Ruya fi wajhi, terlihat pada wajahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqama, lalu Nabi berdiri, ya. Nabi berdiri setelah Nabi melihat tadi itu, aqibal ittila'i alaihi, setelah nampak pada Nabi tadi nukhama tadi itu, lalu Nabi berdiri. Nabi berdiri, fahakkahu, lalu Nabi yang menggosoknya. Ai hakkahu izalatan lil munkari bil yad. Untuk apa? Menghilangkan perkara yang mungkar, yang tidak bagus dan tidak disenangi oleh Rasulullah SAW. Nabi menghilangkan, menggosoknya bil yad, dengan tangannya Nabi SAW. Hakkahu biyadihi, dengan tangannya Rasulullah SAW. Atau dijelaskan biyadihi ay bima fiha min nahwi audin. Maksudnya dengan tangannya, Nabi dalam keterangan sini ay biyadihi ay bima fiha min nahwi aud, dengan semacam ada yang menempel pada tangan Nabi seperti kayu, lalu diangkatlah itu tadi kerak, dihilangkan, digosok sehingga sampai hilang bekasnya, asarnya. Jadi Nabi langsung sendiri yang membersihkan. Langsung Nabi berdiri, sama juga ketika kita di masjid, ketika ada sampah jatuh, tidak usah menunggu pengurus masjid, tidak usah menunggu tukang sapu masjid. Punania kinjo ranta sakadal lekanta katengal, dengan menghilangkan sedikit apa yang ada di dalam masjid, hal yang tidak bagus, yang kotor, lalu kita hilangkan, Allah pun akan membersihkan kita dari dosa-dosa kita. Alay, kita yang kan aja pembarasan nasi nampi punanya kita lekanta rapuh. Seperti Rasulullah melihat, dia yang melihat, kan Nabi berdiri dan langsung menghapusnya dan membersihkannya. Jadi tugas kita kalau kita yang melihat, kata tangkasi di sini. Kecuali hal yang berat kita bisa beritahu kepada panitianya jemaah. Tapi kalau yang kecil-kecil, kamanjonia anja patutu nanu aleng japan tangari kantong atau. Ini arah kiblat ya. Ini arah kiblat dilihat oleh Nabi. Makanya orang meludah, orang kerak mesti ada adabnya. Makanya inna tasawufa kullahu adab. Nah, karena pandritata, ilmu tasawuf itu adalah semuanya tentang adab. Tentang adab, tata krama. Likulli makanin adab, tiap tempat ada adabnya. Masih kannya pengadakan, hari balaknya pengadakan, hari kantor kannya pengadakan, dengan orang banyak ada adabnya, dengan keluarga ada adabnya. Likulli makanin adab, tiap tempat ada adabnya. Likulli halin adab, tiap keadaan ada adabnya. Tiap keadaan ada adabnya. Likulli waktin adab, tiap waktu ada adabnya.
Paman lazimal adab balagha mablaghar rijal. Orang yang menekuni dan melazimi tata keramah dimanapun, kapanpun dia berada, dia akan mencapai pangkat yang tinggi di sisi Allah. Sama dengan ketika orang menghadap kiblat, jangan meludah ke arah kiblat. Adab terhadap arah kiblat, karena arah kiblat arah kita menghadapkan wajah dan hati kita ketika sholat menghadap kepada Allah. Jangan meludah ke sana, jangan ini ke arah kiblat. Makanya orang buat kamar mandi ketika buang kotoran jangan membuang menghadap kiblat. La yastaqbiluha wa la yastadbiruha. Kecuali al-mu'adda li qada'il hajat, kecuali tempat yang sudah disediakan untuk qadil hajat, tertutup rapat, atap ada semua, tidak ada masalah. Tapi kalau seperti riolo, pemantangan, pembuangan apa, genak kulit menghadap kiblat, tidak boleh juga membelakanginya. Ada adabnya, ada tata keramanya. Sehingga Nabi mengatakan, faqal inna ahadakum, sungguh satu di antara kamu sekalian akan anak bid'ah. Jadi Nabi menghilangkan, lalu Nabi memberi nasihat. Satu di antara kamu, al-wahid minkum, idza qama, apabila berdiri fi salati, di dalam salatnya, ketahuilah fa innahu yunaji rabbahu, sungguh dia sedang bermunajat kepada Tuhannya. Kamu kalau berdiri lagi salat, sungguh kamu sedang bermunajat, berbisik-bisik, berbicara kepada Tuhannya. Wa inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah, dan sungguh rabbahu Tuhannya, bainahu antara dia dan wa bainal qiblah, berada di antara dirinya dan antara arah kiblat, dia sedang menghadap kepada Tuhannya. Bukan berarti Allah ada di arah kiblat, tidak. Artinya fokus hati dan pandangan kita ke arah kiblat, sehingga kita itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Naji Rabbah. Fala yabsuqanna ahadukum kibalal kiblah. Maka satu di antara kamu sekalian jangan sekali-kali meludah ke arah kiblat. Arah kiblat tidak harus ada di masjid, mana neki pantarang. Dari kamanya arah kiblatnya depan, tegi meludah ke arah sana, jangan meludah, jangan ini arah kiblat. Apalagi kalau di dalam masjid, di luar masjid, cini-cini ke arah ya al jihatus sit, arah yang 6, arah timur, arah barat, arah timur, arah selatan, utara, atas, bawah, sini. Apakah tidak menghadap kiblat? Tidak, sudah. Intinya jangan meludah ke arah kiblat, jangan mengeluarkan kerak lendir ke arah kiblat. Dalam kitab Risalatul Qusyairiyah, Ba'dul Arifin yaqul, sebagian arifin berkata, ma madattu rijlal qibla munzu 20 sana. Dari menjaganya kehormatan arah kiblat, adab kepada arah kiblat, tata krama kepada arah kiblat, sebagian ulama yang ma'rifah kepada Allah, dalam kitab Risalatul Qusyairiyah, Syekh Abdul Karim Al-Qusyairi menjelaskan, ada sebagian ulama selama 20 tahun tidak pernah mengarahkan kaki ke arah kiblat. Apa? Menjelonjorkan apalabu bangking ke arah kiblat, talek baki 20 tahun. Dia jaga adabnya ke arah kiblat, tidak pernah dia panjangkan kakinya ke arah kiblat. Termasuk diantaranya menjelonjorkan kakinya ke arah orang tuanya. Termasuk diantaranya menjelonjorkan kakinya ke arah gurunya, ke arah orang tuanya, ke arah kiblat. 20 tahun. Ini adab tata krama. Tadi meludah tidak ke arah kiblat, memanjangkan kakinya pun tidak ke arah kiblat. 20 tahun. Bahkan ada sebagian ulama, 15 sana, seorang ulama besar,
setiap kali dia berzikir, bermunajat, dia selalu duduk seperti kajuluzihi fi tasyahudil akhir, seperti duduknya dia di tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Maka mana selama 15 tahun duduk seperti ini, seperti dia duduk seperti tasyahud akhir, karena adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkam memempona di sambayang sampulo 5 tahun salah sikri para memempona. Jamin je hebakna tariolo pangadakan, kamar-kamarnya jai bacana kurang pangadakan. Makana tenen jari bacana. Angaji singkam maji siarah Qur'anan rini bangkenan jentong. Kam manjo. Kaluru na HP na singkam si jajar ki Quran na tika tera pangadakan. Baji-baji pun na boleh jika kaluru na pun na besok tong rampik nang ngaji ya. Tidak ada adab, tata keramanya enggak ada. Kita sekarang itu perlu adab. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Dalam riwayat lain, akrimu auladakum wa ahsinu adabahu, muliakanlah anakmu dan perbaikilah adabnya anakmu. Adab, tata krama. Dalam kitab yang lain, nagana ya Muhammad ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqa. Nah, karena Imam Malik, hei Muhammad, yakni Syafi'i, jadikanlah ilmumu itu ukurannya seperti garam dalam makanan, dan jadikanlah adabmu seperti ukuran tepung dalam makanan. Tepung mesti ukurannya lebih banyak dibanding garamnya. Begitu juga ilmumu usahakan banyak, tapi adabmu lebih banyak lagi. Adab, tata keramanya. Dulu niat seri ulama namanya Abu Yazid Al-Bustami, ulama Riyadh. Ini ulama Abu Yazid Al-Bustami ini qasada li ziyarati rajulin alladzi yuzkar bi salahihi. Syekh Abu Yazid Al-Bustami pernah suatu ketika keluar dari rumahnya melangkahkan kaki untuk berziarah, berkunjung orang soleh. Maka dia menunggu di masjidnya orang soleh tadi. Nah, karena nampil dunia mimari masjid, nah jadi jengit tayang masjid. Kemudian kharajar rajul, sulu menjeburaknya simpang yang dikunjungi oleh Syekh Abu Yazid, orang soleh. Keluar. Tiba-tiba laki-laki yang tadi mau ditemui oleh beliau itu ketika keluar sudah fa'alqan mukhamatan, dia buang keraknya tadi, dia buang itu fi jidaril masjid min kharij, dia buang itu keraknya ke arah temboknya masjid. Jadi pantarang ijapan ini masih ikan rin ya piru manjung, keraknya lari ke arah temboknya masih ikan. Setelah itu, nah sini ki beliau Raja Asyik langsung motor tenan jari, nah temui sumpah, langsung motor. Dikutanin karena harus kisi apa sangan sumpah tahu anu, nah karena tenan jari, ngapa nanti jari? Ya jangan leh, anu nabaraka, anu nanti nak kunjan motor, ngapa? Nah karena la yu'mana la asrarillah hatta la yuhafiza. La illa yu'man ala asrarillah man lam yuhafiz ala adabis syar'i. Tidak bisa dipercaya orang memegang sir rahasia Allah dalam hatinya. Tidak bisa dititipkan fuyudatur rabbaniyah, mawahibul ladunniyah, pemberian-pemberian anugerah Allah kepada hati orang, dititipkan dalam hati orang, tidak akan diberikan dan dipercayakan kepada orang yang orang itu tidak menjaga adab-adabnya secara syar'i. Pangadakan kamela itu nak kulen aja, apalagi ero kiri titipkan anu lompor kalian nak tengok mereka. Lomo-lomo lagi itu nak kulen aja, biru masih kamela itu kulen nak tutu ya, apalagi ero kiri bolikan rahasia dari lalan nanti nanti jari motor kak. Masya Allah.
Ini adab. Tahawana bil adab uqiba bi hurmatis sunan. Man tahawana bil adab uqiba bi uqiba bi hirmanis sunan. Wa man tahawana bis sunan uqiba bi hirmanil faraid. Man tahawana bil faraid uqiba bi hirmanil ma'rifah. Orang yang mengentengkan adab, aja nang apa? Mengentengkan adab, tidak memperdulikan adab, tata krama, maka dia akan apa? Akan dia tertinggal. Dia akan berdampak kepadanya tidak dapat melakukan yang sunnah. Orang yang terhalang dari mengerjakan sunnah, orang yang mengentengkan perkara sunnah, maka nantinya dia akan terhalang mengerjakan yang wajib. Dan orang yang mengentengkan yang wajib, maka dia akan terhalang daripada ma'rifat kepada Allah. Jadi semua berawal dari adab. Lihat dalam Al-Quran, Innallaha subhanahu wa ta'ala addaba qauman. Allah mendidik satu kaum dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ada seorang raja, Abu Ja'far, lumpuh saran dari Maziga, ditegur oleh Imam Malik. Wahai Amirul Mukminin, Innallaha subhanahu wa ta'ala addaba qauman. Sesungguhnya Allah mendidik suatu kaum di dalam Al-Quran. Apa? Innal ladzina ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum sautin Nabi. Orang yang beriman, jangan angkat kadar volume suaramu di atas suara Nabi. Tuh Allah didik satu kaum itu. Tolong tinggi dulu saran karena Nabi tak. Jangan suaramu lebih tinggi dari suara Nabi. Sedangkan menghormati kepada Nabi itu inna hurmatahu mayyitan ka hurmatihi hayyan. Memuliakan, menghormati Nabi di saat sudah meninggal sama dengan menghormatinya di saat masih hidupnya. Tekong kaki saran rin masih Nabi kita. Marah-marah masih Nabi kita. La terfosa. Karena ayat itu berlaku tidak hanya di saat hidupnya Nabi, bahkan sekarang ketika kau pergi ke sana, kau kira dulu cuy. Anjolalan rikubur kayak menjadi harapan syafaat, lu gegere kamu marah-marah. Allah katakan innalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Ya kau angkat suaramu. Sanangi raja ya. Sayyidina Umar bin Khattab salah niat tahun tawari masih kan? Ra'a rajulan yarfa'u sautahu 'aliyan fil masjid fadarabahu bisur. Kalau ada orang laki masuk masjid napa lompoi saran ana ci sen Umar ripepe di sana Umar. Lompona saran dari masjid. Kamu marah-marah. Ripepe di sana Umar. Kemudian dikatakan oleh Sayyidina Umar, man jalasa fil masjid fa inna ma yujalisu rabbah. Misalnya, aina anta? Aina kunta? Kata Umar, misalnya kamu lagi fil masjid di masjid. Fa inna man jalasa fil masjid inna ma yujalisu rabbah. Tom mempori maziga berarti mempo sagang karaina. Mengadakan bajinya. Itu Sayyidina Umar. Biasa lu salah sih gara-gara apa? Tidak menjaga adab, tata keramanya. Maka di sini Nabi bilang, Nabi ajarkan kita adab. Kalau kamu mau meludah jangan ke arah kiblat. Walakin solusinya apa? An yasarihi, an jihati yasari, dari arah kiri. Arah kiri, arah kiri tak. Kecuali arah kiri tak masjid, jangan. Nih masih kanan sambang. Nah kan atau mempiru dari sebelah kiri kini geram. Sebelah kiri dilihat dulu situasi kondisinya. Sebelah kirinya ibumu. Hati-hati. An yasarihi au tahta gadamihi, atau kamu meludah di bawah telapak kakimu. Kemudian dijelaskan. Lalu Nabi mencontohkan. Nabi bertindak pertama, langsung Nabi bertindak menghilangkan tadi kotoran. Lalu Nabi bernasihat, ruami, kenapa engkau kena bita? Lalu Nabi memberi nasihat, arahan adab. Kemudian Nabi mencontohkan langsung. Bagaimana Nabi mencontohkan? Akhadha tarafa ridai, Nabi mengambil
ujung pakaian, ujung selendangnya, tarafa ridaihi fabasaqa fihi, lalu Nabi meludah di ujung pakaiannya. Nah, lene mana nih? Nale ujung selendana tirui Nabi tanah. Sari contoh langsung. Jadi langsung bertindak membersihkan, lalu menasehati, lalu memberi contoh. Talu nah langsung. Tirui Nabi tak. Di ujungnya. Ya ludah. Setelah itu radda ba'dahu ala ba'd. Kemudian Nabi balikkan ba'dahu sebagian kainnya ala ba'd di atas sebagiannya supaya tenana tu guru. Mana ini? Nah, raddahu ba'dahu. Sebagiannya tadi kain ujungnya radda, dia balikkan. Dia balik supaya tenana tu guru anji sumpengan nu kamu nanti piru ini tekerak nerima sambayang katena kuleri panau. Ini boleh. Tuh kamu nanti lari naung sing kamu aja. Tuh mau li pagi. Radda ba'dahu pas susungi. Kemudian faqal Nabi mengatakan au yaf'alu hakadza, atau lakukanlah seperti ini contohnya. Contohnya nerima sih kita sambayang. Allahu Akbar. Tidak boleh meludah ke masjid. Tidak boleh keluar ke masjid. Haram, tidak boleh. Tiga macarana sambayang dulu dulu. Suruh ki. Itu hebatnya pun saruk bang. Senjata ini. Tidak kan hari pakai sambayang. Ketika kedinginan dia jadi perisai. Ketika orang lagi mau keluar keraknya, bisa jadi di ujungnya dicontohkan. Dan yang lain-lainnya. Kapun natenan. Baju-bahannya baju kaos kamain hari anu. Tina tahu menasuk jadah, mana piru sujarah tahu. Kamain apa tahu? Napa mai kanton nama? Ini seru bang. Bisa jadi senjata lipat gitu. Nah, dah. Kan tidak boleh meludah masjid. Tidak boleh langsung dibuang, harus di apa? Tapi kalau di luar masjid, pilihannya tadi itu sebelah kiri, jangan arah kiblat, sebelah kiri dan di bawah telapak kaki. Tapi kalau dalam masjid, tena karena sebelah kiri. Tena karena harus arah kiblat. Kalau di dalam masjid jangan mengotori, jangan meludahi. Di mana contohnya kata Nabi tadi? Yaitu tadi. Atau ludahilah di ujung pakaianmu, ujung gabismu atau surbanmu, selendangmu. Kamu aja. Uttafaqun alaihi wal amru bil busaq an yasari au tahta gadami huwa fima idza kana fi ghairi masjid. Perintah meludah ke arah sebelah kiri atau di bawah telapak kaki itu masalahnya kalau kamu berada di luar masjid. Tapi kalau amma fil masjidi, kalau kamu berada di dalam masjid, fala yabzuqil fi thawbi, maka jangan kamu meludah kecuali di pakaianmu. Pun dari masjid ke erok dulu misuluk kerat apa? Jangan dikeluarkan kecuali menempel pada pakaian kita. Jangan dikeluarkan di masjid. Nah, maka dari itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya menjaga hurumatul masjid, kehormatan masjid. Terutama yang sering terjadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'ti ala zamani nasun min ummati ya'tunal masajida yaksiduna al-masjida hilaqan yaq'uduna fiha hilaqan dzakarahumud dunya wa hubbud dunya la tujalisuhum falaysa lillahi fihim hajah. Dalam riwayat Imam Ibnu Adi dikatakan datang satu zaman nanti pada umatku, mereka datang ke masjid lalu duduk-duduk di dalam masjid yang tujuannya membuat lingkaran-lingkaran, kelompok-kelompok yang di dalam lingkarannya itu di dalam masjid hanya berbicara dunia dan kecintaannya dan seleranya tentang dunia. Kata Nabi, kalau kau melihat kelompok seperti itu, jangan duduk dengan mereka karena Allah tidak membutuhkan kedatangan mereka. Memputawan lingkar-lingkaran. Awalnya masalah pengajian sinampe yang dibahas kan 01, 02, 03. Jangan maka dari itu jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita yang hadir ini bisa menjaga adab di mana kita berada, di
masjid dan dimanapun, adab ketika belajar, adab ketika ta'lim, adab ketika majelis ilmu, adab ketika duduk di masjid, adab ketika bersama orang yang lebih tua, adab dan semuanya. Mudah-mudahan Allah memperbaiki adab kita, amin. Mudah-mudahan yang hadir umur panjang, sehat walafiat. Mudah-mudahan yang hadir lancar rezekinya, kabul hajatnya. Mudah-mudahan yang hadir aman dari segala fitnah, musibah, afat dan ahad. Mudah-mudahan ya Allah seluruh yang hadir segala hajat kabul duniawiyah ukhrawiyah, seluruh ikhwani dan muslimin aina makanu min masyariqi al magharibiha, seluruh saudara kami dimanapun berada, khususnya yang saat ini dalam keadaan darurat dan genting seperti di Palestina, mudah-mudahan dijaga, dilindungi, dikuatkan imannya, diteguhkan langkahnya, dikuatkan tekad dan niatnya, yang gugur dicatat sebagai syuhada indallah wa indan nas. Mudah-mudahan dicatat sebagai orang-orang yang syahid di sisi Allah, syahid di sisi manusia. Mudah-mudahan seluruh para yang ada di Palestina dijaga, dilindungi, dikuatkan imannya oleh Allah. Sabbit aqdamahum wansuruhum 'alal qaumil kafirin wahfazil haramaini syarifain Makkah wal Madinah wa Palestina wa Yaman wa Syam wa jami' biladil muslimin, khususan biladina Indonesia birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma atil a'marana waqshid qulubana waqdi duyunana asil ahwalana tawil a'marana bi khair wa lutuf wa afwa salamah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.